Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septaviana Dejian Ashar, NIM 180103091 dari Program Studi Keperawatan Program Sarjana Fakultas Kesehatan Universitas Harapan Bangsa. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal skripsi saya yang berjudul Hubungan Pengetahuan tentang Stroke pada Penderita Hipertensi di Puskesmas Karangjambu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Topan Heri Wibowo, S.Kap Nurse MAN selaku penguji 1, Ibu Adi Ratna Skarsiwi S.Kap Nurse M.Kap selaku penguji 2 dan pembimbing 1, Bapak Septian Mitsrofas Bayang S.Kap Nurse M.Kap selaku penguji 3 dan pembimbing 2. Memasuki latar belakang, hipertensi merupakan suatu kondisi tekanan darah sistolik dan diastolik di atas 140/90 mmHg dengan 2 kali pengukuran pada tubuh yang nyaman dan dalam waktu rentang 5 menit. Hipertensi di dunia dan di Indonesia masih menjadi masalah terbesar sebagai penyakit tidak menular, yaitu sebesar 60%. Menurut data Riskesdas tahun 2018, prevalensi hipertensi pada tahun 2013 besar 25,8% dan meningkat pada tahun 2018 besar 34,1%. Prevalensi hipertensi di Jawa Tengah yaitu sebesar 37,57%. Angka kejadian hipertensi di Purbalingga menjadi urutan pertama dari 5 penyakit tidak menular tingkat puskesmas dan rumah sakit, yaitu sebesar 9,2%. Ada 9,4 juta kasus meninggal karena hipertensi dan komplikasinya. Komplikasi hipertensi salah satunya yaitu stroke. Permasalahan stroke di Indonesia menjadi suatu yang perlu diperhatikan. Meningkatnya jumlah orang yang menderita stroke di Indonesia menjadi yang terbesar di Asia. Data dari World Stroke Organization, ada 13,7 juta kasus stroke baru, dan ada 5,5 juta kematian akibat penyakit stroke. Berdasarkan data Riskesdas tahun 2018, prevalensi stroke pada tahun 2013 sebesar 7% dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 10,9%. Prevalensi stroke di Jawa Tengah sebesar 11,8%. Orang dengan hipertensi berisiko 6 kali lipat terjadi stroke. Hipertensi dapat merusak dinding pembuluh darah dan mengakibatkan tersumbat dan pecahnya pembuluh darah ke otak yang mengakibatkan stroke. Berdasarkan hasil penelitian Laili tahun 2017, stroke iskemik dengan hipertensi yaitu sebesar 97,7%, dan yang tidak mengalami stroke iskemik yaitu 25,0%. Upaya yang dapat dilakukan untuk menurunkan angka kematian dan kecacatan akibat stroke yaitu dengan pencegahan stroke. Salah satunya yaitu meningkatkan pengetahuan penderita hipertensi. Berdasarkan hasil penelitian Abbott et al. Tahun 2019, penderita hipertensi dengan pengetahuan kurang tentang faktor resiko stroke sebesar 77% dan pengetahuan kurang tentang tanda gejala stroke sebesar 77,3%. Pencegahan stroke juga dapat dilakukan dengan meningkatkan perilaku sehat pada penderita hipertensi. Berdasarkan hasil penelitian Muflih dan Halimi Sami tahun 2021, penderita hipertensi dengan gaya hidup kurang sehat 77,0% dan responden dengan gaya hidup sehat 13,8%. Puskesmas Karangjambu pada tahun 2016 merupakan puskesmas yang dengan kasus hipertensi terbesar di Kabupaten Purbalingga. Dan setelah dilakukan prasurvei pada bulan November tahun 2021, didapatkan data pada tahun 2020, kunjungan hipertensi ada 1.371 orang, dan pada tahun 2021, per bulan Januari sampai bulan Oktober, kunjungan hipertensi mencapai 1.917. Peningkatan yang signifikan terjadi pada 3 bulan terakhir, yaitu pada bulan Agustus sebesar 152 orang, pada bulan September 174 orang, dan bulan Oktober 199 orang. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalahnya, adakah hubungan pengetahuan tentang stroke dengan perilaku sehat pada penderita hipertensi di Puskesmas Karangjambu? Tujuan penelitian,
Tujuan umumnya untuk mengetahui hubungan pengetahuan tentang stroke dengan perilaku sehat pada penderita hipertensi. Tujuan khususnya mengidentifikasi karakteristik demografi responden meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, lama hipertensi, body mass index, tekanan darah, dan merokok. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan tentang stroke pada penderita hipertensi. Yang ketiga, mengidentifikasi perilaku sehat pada penderita hipertensi. Yang keempat, menganalisis hubungan pengetahuan tentang stroke dengan perilaku sehat pada penderita hipertensi. Manfaat penelitian, yaitu ada manfaat teori. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan media pembelajaran dan dapat berguna dalam pengembangan pengetahuan di bidang kesehatan di Indonesia. Manfaat praktisnya ditujukan bagi peneliti, bagi institusi pendidikan, bagi penderita hipertensi, dan bagi puskesmas. Keaslian penelitian. Penelitian ini hasil karya peneliti sendiri. Terdapat 5 penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini. Kerangka teori. Yang pertama, hipertensi merupakan kondisi di mana tekanan darah sistolik dan diastolik di atas 140/90 mmHg. Faktor risiko yang dapat menyebabkan hipertensi antara lain usia, jenis kelamin, keturunan, obesitas, merokok, konsumsi garam berlebih, kurang aktivitas fisik, dan alkohol. Hipertensi yang tidak terkendali menyebabkan komplikasi, yaitu seperti penyakit cerebrovaskular stroke, penyakit jantung gagal jantung, penyakit ginjal gagal ginjal, penyakit pembuluh darah aneurisma, dan retinopati. Salah satu komplikasi hipertensi yaitu stroke. Stroke merupakan suatu kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak terganggu karena sebagian sel-sel otak mengalami gangguan aliran akibat tersumbat dan pecahnya pembuluh darah. Pencegahan stroke dapat dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan. Pengetahuan merupakan hasil tahu seseorang terhadap sesuatu. Faktor yang memengaruhi pengetahuan yaitu ada tingkat pendidikan, informasi, pengalaman, budaya, dan sosial. Pencegahan stroke juga bisa dengan meningkatkan perilaku sehat. Perilaku sehat merupakan tindakan individu untuk memelihara dan meningkatkan kesehatannya, baik pencegahan penyakit, perawatan diri, penjagaan kebugaran seperti olahraga, dan makanan bergizi. Faktor yang mengaruhi perilaku sehat yaitu pengetahuan, sikap, dan tindakan. Kerangka konsep menggunakan variabel independen yaitu pengetahuan tentang stroke pada penderita hipertensi, dan variabel dependen yaitu perilaku sehat pada penderita hipertensi. Hipotesisnya, H0 tidak ada hubungan antara pengetahuan stroke dengan perilaku sehat pada penderita hipertensi. HA ada hubungan antara pengetahuan stroke dengan perilaku sehat pada penderita hipertensi. Metode penelitian yang pertama, jenis dan rancangan penelitian ini menggunakan kuantitatif design cross-sectional. Lokasinya direncanakan di Puskesmas Karangjambu dengan waktu penelitian pada bulan November 2021 sampai Juni 2022. Waktu pengumpulan data diambil pada bulan Maret sampai April 2022. Populasi dalam penelitian ini yaitu semua klien yang menderita hipertensi di Puskesmas Karangjambu pada bulan Oktober 2021 sebesar 199 orang dengan sampel 66 responden. Teknik sampling yang digunakan non-probability accidental sampling. Variabelnya menggunakan 2 variabel, yaitu variabel independen tentang pengetahuan tentang stroke pada penderita hipertensi dan variabel dependennya tentang perilaku sehat pada penderita hipertensi. Definisi operasional, variabel penelitian pengetahuan yaitu hasil tahu dan pemahaman penderita hipertensi tentang stroke dan menggunakan alat ukur kuesioner SRQ, skala ukur ordinal. Perilaku sehat yaitu tindakan yang dilakukan penderita hipertensi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatannya termasuk dalam pencegahan stroke dengan alat ukur kuesioner HP-LP2, skala ukur ordinal. Usia yaitu lama waktu hidup seseorang dari pertama lahir sampai dilakukan penelitian dengan alat ukur kuesioner dan skala ukur ordinal. Jenis kelamin merupakan responden yang terbagi antara laki-laki dan perempuan dengan alat ukur kuesioner dan skala ukur nominal.
Variabel pendidikan yaitu tingkat pendidikan terakhir yang diperoleh responden, alat ukur kuesioner dengan skala ukur ordinal, kerjaan yaitu aktivitas yang dilakukan responden dengan alat ukur kuesioner dan skala ukur ordinal, lama menderita hipertensi yaitu lama menderita hipertensi dimulai dari pertama terdiagnosa sampai dilakukan penelitian dengan alat ukur kuesioner dan skala ukur ordinal. Body mass index, yaitu angka yang menentukan nilai standar apakah berat badan responden kurang normal, berlebih atau obesitas dengan alat ukur kuesioner, skala ukur ordinal. Variabel penelitian tekanan darah yaitu pengukuran terhadap tekanan sistolik dan tekanan diastolik dengan alat ukur kuesioner dan skala ukur ordinal. Merokok merupakan suatu kebiasaan seseorang menghisap rokok dengan alat ukur kuesioner dan skala ukur nominal. Instrumen menggunakan dua instrumen, yaitu yang pertama stroke recognize questionnaire digunakan untuk mengukur pengetahuan tentang stroke pada penderita hipertensi. Dibuat oleh Kathleen Annan tahun 2004, terdiri dari 40 item, yaitu 10 item tentang gejala stroke, 10 item tentang gejala non-stroke, 10 item tentang faktor resiko stroke, dan 10 item tentang faktor resiko non-stroke. Validitas menggunakan indeks validitas isi dari Walsh, Strickland, and Lenz tahun 1991. Secara keseluruhan mencatat 0,95 dengan item gejala stroke 0,90 dan item faktor risiko 1,00. Instrumen yang kedua yaitu Health Promoting Lifestyle Profile 2 untuk pengukuran perilaku sehat pada penderita hipertensi, dibuat oleh Susan Noble Walker tahun 1987, terdiri dari 52 item dengan 6 subkategori, yaitu tanggung jawab kesehatan, aktivitas fisik, nutrisi, pertumbuhan spiritual, hubungan interpersonal, dan manajemen stres. Validitas nilai alpha Cronbach keseluruhan 0,934. Teknik pengumpulan data melalui 3 tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan tahap akhir. Pengolahan datanya yaitu ada editing, coding, dan scoring, tabulating, entry, dan cleaning. Analisis data menggunakan analisis univariat dan analisis bivariat. Analisis univariat menggunakan deskripsi frekuensi, yaitu untuk menggambarkan karakteristik demografi, meliputi usia, jenis kelamin, pekerjaan, lama hipertensi, body mass index, tekanan darah, merokok, dan pekerjaan. Analisis bivariat menggunakan Spearman rank digunakan untuk menguji keeratan hubungan antara pengetahuan tentang stroke dengan perilaku sehat pada penderita hipertensi. Etika penelitian ada persetujuan, tanpa nama, dan kerahasiaan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.